Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran via daring yang pertama. Semoga pengalaman pertama kita ini bisa menjadi yang terbaik untuk kedepannya agar tetap bisa belajar meski di masa pandemi ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Jericho, silahkan dipimpin doa ya. Ya, mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, belajar kita bisa lancar dan selesai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Materi yang kita dapat bisa tersimpan di memori kita sampai ke depannya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, pembelajaran 3, organ gerak hewan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk menerapkan kedisiplinan dengan tetap melaksanakan 5M. 5M apa ya? Menjaga jarak dan mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas. Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan menanamkan rasa cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kita semua nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik anak-anak, tahukah kalian apa itu negara maritim? Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Apa ciri-ciri negara maritim? Pekerjaan apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan negara maritim? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang Pak Dar mau tanya, siapa yang semalam sudah melihat video yang Pak Dar kirim? Ada yang belum? Sedikit Pak lihatnya. Ada yang sedikit. Ya sudah. Sekarang ayo berlatih berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya laut. Coba sekarang silakan sebutkan salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya laut. Pertambangan, nelayan, terus Pertambangan, nelayan, terus nelayan, petani garam, petani garam. pertambangan, nelayan. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Pak Dar minta untuk Aldo. Mana Aldo? Aktif nggak ini Aldo ini? Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Baik. Selanjutnya. Nah, perhatikan gambar maritim. 2/3 wilayah negara kita itu air nih. Ini yang gambar hijau. Yang gambar hijau ini kira-kira apa Elta? Mana Elta? Bumi. Kok bumi? Oh ya udah. Ini memang bagian dari bumi. Oke, bagus.
Terus Angel, apa Angel yang warna hijau? Pepohonan yang di hutan. Nah, ada yang jawab pepohonan. Indonesia. Peta Indonesia. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Pak Dar sampaikan dulu. Jawaban kalian semuanya memang benar. Ini bagian dari bumi. Terus hijau itu biasanya melambangkan pepohonan, benar. Ini juga peta Indonesia, benar. Tapi yang lebih tepat untuk jawaban pertanyaan Pak Dar, apa yang warna hijau ini? Yang warna hijau ini adalah daratan. Sedangkan yang warna biru adalah lautan. Ya, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, membuat bervariasi potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sekarang potensi kekayaan laut apa saja ya potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia. Sekarang Pak Dar minta yang nggak bunyi tadi ketuanya, Jericho mana Jericho? Ya, Pak. Apa potensinya kekayaan laut Indonesia itu? Nah, ini karena ini pengalaman pertama belajar lewat daring Jericho. Jawabannya sudah Pak Dar tampilkan, tapi Jericho kurang fokus. Coba lihat di HP-nya. Itu jawabannya sudah ada. Atau kekecilan ya di HP? Iya, Pak. Baik ya, potensi kekayaan laut Indonesia itu ada garam, minyak bumi, ikan, tumbuhan, mutiara, dan terumbu karang. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Nah, ini nih, jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Tadi di awal Pak Dar sudah memancing kalian, hanya meminta kalian untuk membaca, mengingat-ingat video, jawabannya ada di sini nih. Yang pertama, pekerjaannya sebagai nelayan, terus pedagang, petani garam, terus petani rumput laut, budidaya kerang mutiara, usaha pariwisata, jasa pelayaran, dan pertambangan minyak. Nah, sekarang kalian buka LKPD yang Pak Dar kirim di WA ya, dikerjakan. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, karena bangsa kita itu terdiri dari banyak kepulauan, maka masyarakat memiliki bermacam-macam kebudayaan yang berbeda, tetapi tetap bersatu karena memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Pak Dar mau tanya ke Aska. Aska, aktifkan mic-nya Aska. Iya, Pak. Simbol dari Pancasila. Sila ketiga itu disimbolkan dengan apa ya Aska? Simbolnya apa ya? Nah, kurang paham nanti kita pelajari. Oke, cukup Aska. Ganti lagi ke Hera. Gotong royong, Pak. Kok gotong royong? Ya udah, baik anak-anak. Nih, perhatikan. Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan gambar apa ini? Bintang. Terus yang kedua, kemanusiaan yang ada di Mas. gambar apa? Pantai Mas. Nah, ini yang ketiga jawabannya. Yang ketiga apa? Pohon dingin. Yang keempat? Nah, terus yang kelima? Bagus. Ya, kalau cuman Pancasila semua hafal dari kelas 1, sekarang Pak Dar tegaskan
kalian harus lebih memahami Pancasila, maknanya dan juga simbolnya. Ini simbolnya, ya. Nah, sekarang kita akan melaju ke maknanya. Sekarang Pak Dar mau kalian menjawab. Ini yang pertama ada gambar yang 3 anak sedang berdoa. Yang bisa raise hand ya. Ayo, yang sudah raise hand silahkan dijawab. Putri. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Berdoa itu adalah wujud kita memuji kepada kebesaran Tuhan, bersyukur akan rahmat yang dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, coba perhatikan, ada Pak Guru dan murid sedang belajar penjas itu. Belajar olahraga, bajunya semuanya biru pakai baju olahraga. Coba Renal, apa Renal? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, bagus Aldo. Coba. Nah, teman-teman yang lain perhatikan itu dari Aldo dikatakan yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka adil, semua pakai baju warna hijau, itu kemanusiaan, sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau Pak gurunya duduk, muridnya duduk, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang gambar yang ketiga, ini ada bapak yang sedang gotong royong dengan teman-temannya. Ayo. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, bagus. Ya. Terus Neva mana Neva? Pak Dar mau nyari Neva ini yang nggak kelihatan dari tadi. Neva mana Neva? Neva bisa jawab? Ya Neva. Yang keempat ini apa Neva? Yang keempat ini ya sama dengan Pancasila sila keempat, yaitu gerakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Materi kita selanjutnya adalah ini. Sekarang kalian adalah kegiatan apa saja yang mencerminkan sila Pancasila. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal berikut dan tulis jawabanmu ke dalam LKPD yang sudah Pak Dar kirim ya. Sekarang kalian jawab tugas LKPD yang sudah Pak Dar kirim ya. Dikerjakan tentang kalau perayaan hari besar itu mencerminkan sila keberapa, apa saja, gotong royong itu juga, dan musyawarah mufakat, hanya 3 saja ya. Baik. Sekarang Pak Dar mau tanya terakhir, kesimpulan belajar kita hari ini apa coba? Indonesia adalah negara maritim. Potensi laut Indonesia sangat banyak sehingga menghasilkan banyak pekerjaan. Pancasila dan simbolnya. Dan pengamalan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri belajar hari ini, nanti tugasnya setelah dikumpul mau Pak Dar, langsung Pak Dar nilai. Yang nilainya di bawah KKM bisa mengerjakan ulang soal yang Pak Dar kirim. Nah, yang sudah lebih baik silakan nanti untuk pengayaannya kalian mencari potensi-potensi dari kekayaan alam selain laut ya. Ya udah, belajar hari ini Pak Dar cukupkan sekian. Silahkan Jericho dipimpin berdoa ya. berdoa selesai. Baik, cukup sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pelajaran besok. Besok kita lanjutnya masih di tema 1, pembelajaran tema 3, pembelajarannya 4 ya. Ya. Baik, dadah. Assalamualaikum.
Salam.